Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kesempatan kali ini kita dihebohkan lagi dengan para ustadz dan juga para apologet Indonesia yang berdebat, yang mempertahankan bagaimana argumentasi mereka terhadap keyakinan baik dari umat Kristen maupun dari umat Muslim. Seperti apa perdebatan mereka? Mari kita simak dan mendengarkan bersama berikut ini. Oke. Beda status Anda mengajar dengan sedang didebat. Oh iya, saya sedang mengajar. Oh nggak bisa, kapasitas Anda mengajari saya apa? Nggak ada. Oh iya dong. Saya harus ngajarin Anda. S berapa kamu coba? Saya S2. Pendidikan terakhir oleh S2. S2 apa? Kamu apa? Saya pendidikan. Saya nggak yakin kamu S2. Emang kenapa? Coba judul apa tesismu? Kenapa? Kamu siapa? Enggak, judul tesismu apa? Kamu dosen penguji. Oke, IP kamu berapa? Aduh, sudahlah RBN. Kalau kamu ngerti nggak IP itu mungkin kamu masih menyembah manusia, Ben. Bentar. Udah. Enggak usah IP kamu berapa? pribadi. Kalah aja, Ben. IP kami rendah, Ben. IP kami rendah. Enggak usah kau bahas kayak IP gitu. kamu berapa, Bro? Enggak usah kau bahas kayak gitu. Karena saya belum pernah menemukan Kristen orang berakal sehat ketika berbicara mengenai Kristen, paham? Paham ya? Oke, kita buktikan ya. Iya, kita buktikan. Temanya adalah penyaliban. Islam menolak penyaliban, Kristen menerima penyaliban. Berani enggak? Kamu kok satu arah? Dua arah. Islam menolak penyaliban. Penyaliban itu adalah karya setan. Gimana? Oke, nggak apa-apa. Oke. Tapi jangan itu, kita bicara ketuhanan dulu. Tuhan itu sudah pasti satu. Tuhan. Oke, sekarang saya bertanya aja. Itu ada timer. Siapa yang disalibkan jika bukan Isa Al-Masih, dan apa urgensitasnya Isa Al-Masih tidak disalibkan? Silakan. Tadi pakai timer. Silakan. Tunggu, ini mau pakai Itu ada timernya. Siapa yang disalibkan? Oke, siapa yang disalibkan menggantikan Isa Al-Masih, dan apa urgensitasnya Isa Al-Masih itu yang hidup ke langit? Oke, baik. Tunggu, Pakai data ya. kita tentukan dulu nih Ya, siapa pakai yang data. Tunggu dulu, ini belum mulai ya, Ben. Yo. Halo. Aduh, Ya, gimana? ini artinya pakai timer. Mau dibikin berapa menit biar jelas. Cocok lah itu 3 menit atau 2 menit. 2 menit aja, 2 menit. Iya, 2 menit juga boleh. Kalau 3 menit sama 2 menit aja. Kalau 3 menit nanti bisa Kan salam dulu, assalamualaikum. Gini aja. Assalamualaikum. Jadi saya bertanya, dia menjawab. Nanti dia bertanya, saya menjawab. Diatur aja waktunya bertanya berapa menit, baru menjawab berapa menit. Biar keren. Oke, kamu moderatornya. Oke teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan perdiskusian dan kadang berujung ke perdebatan antara pihak Muslim yang diwakili oleh gurunda kita Bang Zuma dan dari pihak Kristen diwakili oleh Erben si manusia PowerPoint. Oke, lanjut. Menit ya untuk siapa dulu nih? Izin sedikit Bunda Rahma. Izin Oke, sedikit. Tolong teman-teman di bawah, tolong teman-teman di bawah Saya- bantu tap ya, dibantu tap layar ya. Saya bertanya, siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa itu tidak disalibkan dan diangkat ke langit? Bang Erben berapa Boleh menit ini? dijawab sama Bang Zuma dengan data. Jadi urgensitasnya Oke. 2 menit ya? 2 menit dan ya? mengapa harus diserupakan? Ada data ya? Oke. Dan mohon yang host berikan satu orang untuk menunjukkan datanya. Supaya kita bicara data, bukan bicara bibir. Nah, sekali tahu. Sekarang ini silakan Ini kan gurunda ketemu sama gurunda, masa kelasnya anak kecil gimana sih Bunda? berapa time? Oke, silakan suruh jawab. Oke, saya jawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim. Sekarang dulu hari ya. Waduh. Iya, Enggak usah di-absen dulu deh semua. Sekarang dulu. udah dimoderatorin sama Bunda Rama nggak apa-apa Bang. Lanjut aja. Oke, silakan dikasih tunjuk datanya nggak apa-apa. Kasih waktu banyak untuk tunjukkan Ya, data. enggak usah. Waduh, Bismillahirrahmanirrahim. kok diskusinya seorang guru nggak pakai data, Bro? Gimana sih? Al-Qur'anul Karim menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi di sini diterangkan kemudian ketika orang-orang Yahudi pada saat itu mengaku telah membunuh Nabi Isa alaihissalam dan mereka sebagai Rasul Allah padahal mereka tidak beriman kepadanya, mereka mengatakan telah membunuhnya padahal mereka tidak membunuh. Nah, Anda bertanya, siapa yang diserupakan? Ya tanya kepada yang membunuh, bukan saya yang membunuhnya. Diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi Bang Suma. Anda diserupakan bagi Bang Suma, maka saya akan mengatakan ini orangnya. Tapi kan tidak diserupakan bagi saya. Diserupakan bagi orang yang hidup pada zaman itu, yaitu pelaku-pelaku penyaliban terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kemudian datanya adalah Tuhan kemudian menggantikan Nabi Isa dengan orang yang diserupakan, menggantikan kedudukannya pada saat itu. Apa yang terjadi kemudian? Mereka ragu-ragu terhadap yang dibunuh, mereka berselisih paham tentang tentang siapa yang mereka bunuh, dan mereka tidak membunuh dengan yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Isa anak Maryam. Itu satu. Lalu kenapa kemudian mengangkat rasulnya, menyelamatkan rasulnya? Karena Allah sudah mengatakan bahwasanya bahwa Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kenapa dia mengangkatnya? Karena dia memiliki tugas di akhir zaman untuk datang meluruskan kembali ajarannya yang didongkokkan oleh orang-orang Roma dan Yunani, yaitu Kristen. Itu urgensinya. Maka ketika datang kedua kalinya, tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, sedangkan orang kafir ditendang ke neraka. Demikian.
Sekarang saya yang bertanya pada saudara. Oke? Tolong kamu tunjukkan kalau Yesus yang disalib itu adalah anak Maria. Tunjukkan siapa yang lari di belakang Yesus putra Bapa yang ditangkap menggunakan kain lenan, melepaskan kain lenannya, lalu lari meloloskan diri. Siapa laki-laki di belakang Yesus Barabas yang ditangkap ini yang melepaskan kain lenan? Tolong kasih data, silakan. Oke. Kita pakai 2 menit. Tapi berapa menit? 2 menit Oke, Bang. terima kasih. Pertanyaan saya, apa urgensitasnya Nabi Isa itu digantikan, diangkat ke langit, dan siapa yang disalibkan itu? Rupanya Bro Juma tidak tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak tahu. Kasih saya di kolom besar. Apa yang disampaikan oleh Bro Juma, maka saya berpikir bahwa apa yang disampaikan ini harus kasih dong di kolom besar. Gimana sih? Terus oke, di dalam Matius 27 ayat 11, di sini ada mahkamah agama. Dan sumber keraguan tentang kebangkitan dan penyaliban berasal dari dusta mahkamah agama yang menggunakan uang. Jadi orang-orang disogok untuk memelintir berita kematian Yesus. Berarti apa yang disampaikan Bro Juma berarti termakan hoax yang dibangun oleh dusta. Ta'ala pun menurut hemat saya dari penjelasan Jurma adalah korban hoax yang dibuat oleh dusta mahkamah agama. Jika Isa adalah Yesus, tetapi jika Isa bukan Yesus, maka tidak ada urusan. Kalau ditanya siapa yang melarikan diri, murid melarikan diri. Baik Yohanes pun pergi meninggalkan, baik Petrus, walau kemudian mereka melihat dari jauh. Itu bisa dibaca di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3-4 kitab Injil menceritakan kebenaran Yesus. Dan ingat, Matius itu adalah murid Yesus langsung. Markus juga murid Yesus langsung dari golongan 70. Lukas juga murid Yesus langsung dari golongan 70. Yohanes murid Yesus langsung dari golongan 12. 4 kitab Injil ini ditulis di abad pertama. Ditulis di abad pertama. Harus diingat itu ya, ditulis di abad pertama. Sedangkan Qurannya Bro Juma yang menganggap Isa sama dengan Yesus, itu ditulis di abad ke-7. Perbedaan sejarah pertama dengan abad ke-7 itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Apalagi Alkitab sejalan dengan catatan sejarah, sedangkan Quran tidak sejalan dengan catatan apapun. Di situ Bro Juma. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Tanggapan saya dalam hal ini terhadap Ustadz Juma yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Dia bukan Yesus. Dia tidak disalib dan dia tidak mati. Dia hanya serupa, ada yang sama dengan Yesus. Siapakah dia itu yang disalibkan? Apakah Yesus atau benar yang dikatakan oleh Juma? Tanggapan saya adalah berbeda. Karena Yesus berkata sebelum dia disalibkan di atas kayu salib, ini menunjukkan bahwa dia adalah 100% Tuhan. Dia berkata bahwa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri berkata kepada Allah, bahwa ampunilah mereka yang berdosa ini. Itulah sebabnya Yesus menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, supaya karena manusia ini berdosa dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Itulah sebabnya Allah menjadi manusia yang menyelamatkan kita yang berdosa. Itulah sebabnya Yesus berkata, barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah sendiri telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dia akan diselamatkan. Ustadz Juma sangat tidak membuktikan fakta itu. Dia hanya banyak ngomong dan tidak memiliki bukti yang jelas, tidak memiliki bukti yang valid tentang apakah Yesus yang disalib atau yang lain. Memang perbedaan boleh ada, tetapi perbedaan itulah yang menyatukan kita untuk saling memahami, untuk saling mengerti, untuk saling menerima pendapat satu dengan yang lain. Biarlah semua ini kita terus berdoa. Berdoa untuk saudara kita yang percaya kepada Yesus, semoga imannya tetap teguh dan imannya tetap kokoh di dalam Tuhan Yesus. Sekian saja tanggapan dari saya. Semoga video ini memberkati kita. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.